Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa ya. Ya Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Anggika Putri, Hadir Bu. Andini Rahmawati, Hadir Bu. Dwi Puspa, Hadir Bu. Diki Putra, Hadir Bu. Erza Ramadan, Hadir Bu. Tina Rahayu. Hadir Ibu. Hadir semua ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Siapa yang di sini sudah tahu apa itu ekosistem? Saya Bu. Ayo Tina, apa? Ekosistem adalah suatu interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup pada lingkungan. Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan Sekitar. Coba kita buka buku halaman 2. Sudah ketemu semua? Sudah Bu. Nah, di situ ada 2 gambar. Coba kita lihat perbedaan antara 2 gambar tersebut. Coba lihat pada gambar pertama. Di situ ada apa saja? Hewan, pohon, dan rumput-rumput. Tumbuhan itu termasuk dalam komponen apa ya? Biotik Bu. Nah, komponen biotik itu apa sih? Nggak tahu Bu. Nah, komponen biotik adalah komponen benda-benda hidup seperti hewan dan Tumbuhan. Coba kita lihat pada gambar kedua. Di situ ada apa saja? Batu, pasir, air, daun, dan udara Bu. Itu termasuk dalam komponen apa ayo? Tidak tahu Bu. Termasuk dalam komponen abiotik atau benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti pada gambar ini adalah Batu. ya batu. Sudah mengerti? Sudah Bu. Coba kita lanjut pada halaman 3. Di situ ada teks tentang ekosistem. Siapa yang berani membacakan teks tentang ekosistem? Saya Bu. Ya Tina, silakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup
dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal di sebuah habitat populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, terima kasih Erna sudah membacakan tes tentang ekosistem. Iya, Bu. Nah, di situ di bawahnya ada berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Apa sih pokok pikiran itu? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Nah, pokok pikiran itu berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Setiap paragraf itu pasti ada satu pokok Pikiran. yang menjadi inti dari suatu paragraf. Coba kita lihat pada paragraf pertama. Di situ pokok pikirannya berada pada Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. ya, betul. Karena pokok pikiran itu berada pada awal paragraf. Coba kita lihat lagi pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua, pokok pikirannya berada pada Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. ya, bagus. Coba kita lihat pada halaman 4. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Di situ ada tabel. Tentukan pokok pikiran utama dan informasi penting. Tolong dikerjakan ya, Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Ya, Bu. Silahkan mengerjakan. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba kita lihat pada paragraf ketiga. Pokok pikirannya yang mana? Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Iya, benar. Sedangkan informasi pentingnya yang mana? Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, bagus. Coba kita lihat pada paragraf keempat. Pokok pikirannya yang mana? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Iya, lalu informasi pentingnya pada paragraf keempat yaitu Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. iya, bagus sekali. Jadi, sudah mengerti ya cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Sudah, Bu. Kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Coba buka pada halaman 5. Sudah semua? Sudah, Bu. Di situ ada teks bacaan tentang jenis makanan Hewan. ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke teks jenis makanan hewan, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang di rumahnya memelihara hewan? Saya, Bu. Iya, Tina, di rumah merawat hewan apa saja? Kambing, Bu. Nah, kambing itu memakan apa
apa sih? Rumput, Bu. Rumput itu termasuk dalam apa yo? Biotik, Bu. Atau Tumbuhan. Iya, betul. Nah, di dalam jenis makanan hewan kita bisa membuat pertanyaan, yaitu tanda tanya. Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan untuk jenis makanan hewan? Saya, Bu. Iya, Tina, silahkan. Sebutkan hewan yang memakan tumbuhan. Di manakah letak jawaban pada teks jenis makanan hewan? Di paragraf 2, Bu. Ya, coba sebutkan jawabannya. Ulat, rusa, dan zebra, Bu. Iya, pinter. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar tentang hewan. Coba perhatikan di depan. Iya, Bu. Nah, di sini ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan hewan karnivora, pemakan Daging. Iya, coba ini hewan apa? Kuda. Iya, hewan Kuda. kuda. Terus di sini ada Kerbau. kerbau. Itu adalah hewan herbivora atau hewan Pemakan pemakan tumbuhan. Nah, sedangkan pada gambar ini nama hewannya apa? Macan, Bu. Iya, hewan macan memakan makanan Daging, Bu. Nah, jadi macan termasuk dalam hewan. Karnivora. Iya, pinter. Ibu masih ada contoh tentang hewan pemakan tumbuhan. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang hewan sapi memakan Tumbuhan atau Iya, rumput, Bu. bagus. Terus kalau kuda memakan tumbuhan Tumbuhan juga juga. karena dia adalah hewan herbivora. Herbivora, Bu. Iya. Coba kalian membuat beberapa kelompok. Ayo, silakan membuat kelompok. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Apakah sudah siap kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya. Di situ ada tabel halaman 6. Sudah lihat semua? Sudah, Bu. Nah, di situ ada tabel. Ada 3 tabel. Yang pertama, gambar dan hewan. Gambar dan nama Hewan. Yang tabel di sebelahnya, nama atau jenis makanan. Sedangkan yang tabel ketiga adalah golongan makanan, tumbuhan atau hewan. Coba kalian isi di sini. Ibu sudah mempunyai gambarnya. Kalian hanya menambahkan nama atau jenis makanan hewan dan golongan makanan, tumbuhan atau hewan. Ya, Bu. Ini gambarnya. Ya, Bu. Ibu tunggu ya 10 menit. Ya, Bu. Ya, silakan. Kerjakan ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai diskusi kelompoknya, Nana? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, siapa yang berani perwakilan kelompok maju dan menjelaskan hasil diskusi? Saya, Bu. Iya, silakan maju. Silakan jelaskan tentang hasil diskusi kelompok kalian. Kambing, nama atau jenis makanan, hewan, rumput, golongan makanan, tumbuhan atau hewan, tumbuhan. Iya. Anjing, nama atau jenis makanan hewan, daging, golongan makanan, tumbuhan atau hewan,
Hewan. Ya. Harimau, nama atau jenis makanan hewan, daging. Golongan makanan, tumbuhan atau hewan, hewan. Kelinci, nama atau jenis makanan, hewan, Iya. rumput. Golongan makanan, tumbuhan atau hewan, tumbuhan. Iya, beri tepuk tangan untuk Agustina. Nah, silahkan duduk kembali. Kembali Tina. Iya, Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Aduh. Ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Iya, Bu. Apa ya? Nah, Ibu kasih PR aja kayak gitu. Coba kalian buka halaman 8. Iya, Bu. Di situ ada kerjakan sama dengan orang tua. Iya, Bu. Ya, jadi dikerjakan di rumah ya. Minggu Ya, Bu. depan kita bahas bersama-sama. Kalian disuruh untuk mengambil foto hewan peliharaan dan nama panggilan hewan dan artinya. Kalian minta tolong dengan orang tua kalian di rumah supaya membantu pekerjaan kalian ya. Iya, Bu. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang ekosistem. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ekosistem suatu interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup di lingkungan sekitar. Nah, pokok pikiran berada pada paragraf awal dan pada paragraf akhir. Di setiap paragraf itu pasti ada pokok pikiran. Dan juga hari ini kita sudah belajar tentang jenis makanan hewan. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengetahui jenis makanan hewan dan mengetahui tumbuhan apa saja yang dimakan oleh hewan. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke rumah masing-masing. Jangan mampir dulu ya, nanti orang tuanya khawatir. Ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Ya, Bu.